في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kita mengalami lapisan-lapisan pengaruh agama asli Nusantara, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, sampai di zaman modern. Beberapa saat yang lalu orang pada heboh karena salam lintas agama. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa langit kebangsaan kita ini semakin menyempit? Pada waktu saya masih SMP, kita diajar ketika belajar mengenai sastra Indonesia. Seorang pujangga baru, tokoh pujangga baru, namanya Amir Hamzah. Itu seorang muslim, tapi penerjemah karya kitab suci Hindu yang namanya Bhagavad Gita. Kelas 3 SMP saya menamatkan Bhagavad Gita terjemahan Amir Hamzah sebelum saya membaca Bhagavad Gita Sanskerta. Ini warisan kemajmuan yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pengarang yang sama, tokoh pujangga baru ini juga menerjemahkan buku yang adalah bagian dari kitab Perjanjian Lama, namanya Sirul Ansar Sulaiman, yaitu Nasidul Ansya, kitab Kidung Agung, bahasa Ibraninya Sir Hasirim, syair segala syair. Nah, oleh karena itu kalau di sini ada gambarnya Romo Sinto, ya Sitaram kalau bahasa Sanskerta. Di sini ada gambarnya kaligrafi dari kitab Injil, ya. Di sini ada gunungan, di sini ada tokoh Buris Romo. Orang nanya ke saya, Pak, mestinya kan kalau di sini Romo Sinto itu yang begal kan Rahwono, ini kok Buris Romo. Kenapa begitu? Ini bukan tanpa kebetulan, bukan karena wayangnya tidak ada, wayang banyak. Ini ada nilainya. Kenapa? Sebab nanti kalau Saudara Indra dan Zulfa ini sudah disatukan Tuhan sebentar lagi dalam perkawinan Kristen yang tak terceraikan, dalam perkawinan Kristen yang tak boleh mendua hati. Karena itu ini ancaman bagi tulis. Karena apa? Anda tidak bisa memoligami, tidak bisa. Karena asas perkawinan Kristen satu untuk selama-lamanya. Amin. Makanya kita harus hati-hati dengan para Buris Romo ini. Kalau Rahwono itu kan memang sejaman. Nah, sekarang ini tidak. Orang yang dari generasi lebih tua tertarik kepincut dengan yang lebih muda. Makanya butonya juga wayang zaman muda. Ini zaman Ramayana, ini zaman Mahabharata. Ini artinya suatu peringatan. Nanti yang Buddha Sulis maupun yang Buddha Zulfa mungkin generasi lebih bawah. Kita ngono, tapi kelompoknya Buris Romo. Nah, pada saat para raksasa itu begal laku, artinya apa? Begal laku tresno dari dua sejoli yang mengikat janji perkawinan ini, maka di sini ada gunung batu keselamatan, yaitu gunungan. Ya, dalam kondisi sesulit apapun, ini yang menjawab. Ta'alu illayya ya jami'al muta'abin. Marilah padaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Kisah tentang Romo Sinto ini juga bukan sebuah kebetulan. Ini menggambarkan tentang dahsyatnya cinta. Dan bagaimana tidak dahsyat Bapak Ibu? Rama dan Sinta itu hidup di kerajaan Ayodhya di India kuno.
Alamatnya mana saya lupa. Ya, di India kuno yang jelas. Itu hidup ribuan tahun sebelum Masehi. Suatu saat ini generasi penjahat sebelum Burisrawa itu namanya Rahwana atau Rahwana. Itu menculik Sinta ketika Romo itu mencarikan di hutan ini, mencarikan makanan. Kemudian Rama memberikan pesan pada adiknya Laksmana, ini kakakmu saya tinggal di sini Dik untuk mencari makanan. Tak beri lingkaran begini ya, tidak boleh kakakmu nanti keluar dari lingkaran yang sudah saya buat. Ini sebetulnya namanya pagerayu. Pagerayu itu apa? Kalau kamu belum nikah, bukalah matamu seluas-luasnya. Koleksi beberapa pacar juga nggak apa-apa. Tapi begitu, tapi pacar setengah-setengah ini, bukan yang sungguhan, nggak boleh. Tapi kalau nanti sudah menikah, tutup matamu serapat-rapatnya. Karena tidak ada kesempatan lagi engkau bermain-main gitu. Nah, kalau laki-laki itu pesonanya pada wanita, perempuan pesonanya pada keindahan. Rahwana datang menyamar sebagai kijang yang lincah menari-nari. Laksmana sebagai adik mengatakan, jangan kakak, apapun yang terjadi, Kakanda Rama Wijaya sudah memerintahkan kepada saya, jaga kakakmu, jangan lewat garis ini. Karena ketertarikan pada pesona yang di luar hutan itu, maka kakinya melangkah. Ketika itu Rahwana langsung menjelma dalam sosok aslinya, lalu dibawalah kabur Sinta itu sampai ke kepulauan Indonesia. Luar biasa kan? Loh, ini ada dasarnya. Di dalam syair Srimad Walmiki Ramayana, ketika Sita itu dibawa terus ke benua timur, lalu dalam syair Srimad Walmiki dikatakan dalam bahasa Sanskerta, Yatna wanto Jawa Dwipam Sapta Raju Pasobitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam. Jelajailah pulau Jawa, negeri yang memiliki 7 gerbang sebagai hiasan. Pulau emas, pulau perak, negeri yang memiliki tambang emas dan perak. Bayangkan itu, tahun 120 Masehi, ketika bangsa kita sendiri belum menuliskan sejarahnya. Ini sejarah Indonesia itu baru dimulai tahun 400 dalam sebuah prasasti yang namanya Prasasti Kutai. Tahun 120-an Srimad Walmiki Ramayana sudah memuja kepulauan Nusantara. Pesannya apa? Pertama, kekuatan cinta itu luar biasa. Jangankan menabrak batas wilayah, paham, pendidikan, sampai melanglang buana pun sampai ke benua timur dilakoni sama Rama dan Sinta. Artinya apa? Cinta itu dikejar sampai ke ujung bumi. Itu maknanya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ketemu, itu pun ada cemburu begini. Maka muncullah cerita Sinta Obong itu, Anoman Obong itu. Karena apa? Dia meragukan kesetiaan Sinta sampai Sinta itu nekat membakar dirinya demi kasihnya kepada Rama. Zaman sekarang tidak perlu membakar diri, cukup membakar jagung saja. Tapi intinya semua yang mau disampaikan oleh petuah para leluhur kita ini adalah apa mudahnya pernikahan itu. Dari kisah-kisah India yang udahnya kelihatan yang nehik-nehik itu, sekarang dibalut dengan pakaian yang begitu sopan dengan budaya kita. Bukan yang ini tidak sopan, sopan menurut budaya masing-masing. Atau itu Rakupati Raja Narajaram Patita Pawana Sitaram. Itu kayak endang begitu masuk Indonesia beda. Gegarane wong akrami
gitu kan? Modalnya orang menikah itu adalah tutup bondo, tutup rupa, bukan harta, bukan pula rupa. Kenapa? Karena harta itu bisa habis, kan gitu kan? Bukan rupa, karena apa? Cantik, ganteng itu ada masanya. Tetapi kasih itu kekal, tidak ada masanya. Amin, saudara-saudara. Amin. Amung ati pawitane, hanya hati yang tulus mencinta itu modalnya. Luput pisan keno pisan, yen gampang luwe gampang, yen angel kelangkung, tan keno tinumbas arto. Modalnya hanya hati yang tulus mencinta. Ya, apapun resikonya, apapun gejolaknya, nabrak gunung atau menyeberang laut, dilakoni bareng. Karena apa? Modalnya adalah kasih, modalnya adalah hati yang mengasihi. Kalau luput satu, dapat satu. Artinya apa? Bahaya itu. Ketika orang sudah melampaui masa-masa tertentu, kadang-kadang ada sifat bosan, kadang-kadang sesuatu yang dulunya ditutup serapat-rapatnya muncul lagi. Oh ya gue iso dadi bojoku sini, sing dadi bojoku ditutup OLD. Ya sapa yang sing kae sing liyane wis tutupan. Ini masanya sudah tidak ada lagi. Kan itu kan? Luput pisang kena pisang. Yang gampang luwih gampang. Semua kalau dibuat mudah ya mudah. Kalau sulit ya kelangkung sulit, sulitnya sangat sulit ya. Karena itu tantono tinumbas arto, tidak bisa dibeli dengan harta. Itulah yang namanya the power of tresno, yaitu kekuatan cinta kasih. Nah saudara-saudara, itu kira-kira gambaran tentang kenapa ada raksasa, ada Ramasita, ada ayatnya, ya, ada Indonesia. Inilah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apa kira-kira dasar dari pernikahan Kristen? Itu yang perlu saya sampaikan. Karena itu pernikahan itu bukan sekedar ikatan perdata, bukan sekedar ikatan perdata. Artinya apa? Bisa putus kapan saja, bisa sambung lagi. Pernikahan Kristen itu sesuatu yang sifatnya satu, tidak boleh terulang. Satu, tak terceraikan. Karena apa? Itu kan persoalannya. Karena apa sehingga butuh ini harus diantisipasi. Kan itu kan? Makanya kan ada lagunya itu. Oh sepia, lagu itu kan. Gimana lagunya itu? Selamat tinggal kekasih gelapku, kalau tiada artinya. Kalau tidak ada artinya, tidak usah kasih gelap lah. Kalaupun ada artinya juga tidak boleh. Karena apa? Sudah ada ikatan sakral perkawinan. Karena apa? Oh ibu, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6 demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Nah saudara-saudara, di dalam perkawinan Yahudi pada zaman
Kristus, pada zaman Al-Masih, itu ada dua tahapan. Yang pertama tahapan yang disebut pertunangan. Yang kedua nisuin, pernikahan. Nah, beda dengan kita. Kalau budaya Barat, budaya Indonesia, pertunangan itu tidak mengikat. Makanya kalau di dalam agama Yahudi dan di dalam budaya Israel kuno di zaman Isa Al-Masih, pertunangan itu sudah mengikat. Karena tahap pertunangan itu ada dua acara. Yang pertama adalah pembayaran muhar. Muhar itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya mahar, mas nikah. Bahasa zaman Majapahitnya patufu atau panumbas, ya, mahar. Setelah mahar dibayarkan, itu kemudian ditandatangani surat nikah. Itu pada saat pertunangan. Surat nikah itu sudah mengikat, tapi belum boleh bersatu pengantin laki-laki dan perempuan, nunggu pada saat nisuin. Nisuin itu perkawinan. Nah, dalam perkawinan Yahudi, menurut buku Talmud, Traktat Ketubot 1 baris 1, itu dikatakan begini: Betulah nisui liyom harbi'i. Seorang gadis menikah pada hari keempat. Jadi ini sekarang hari apa sekarang? Hari Rabu. Ini sudah cocok dengan traktat Sultan Arab. Amin. Ini hari baik bagi orang zaman Tuhan Yesus ini. Ini hari keempat. Liyom harbi'i. Coba Anda baca Traktat Ketubot 1:1. Traktat Sultan Arab itu bukan tanda pakai Quran. Kamu milih nggak tanggalnya? Milih toh? Tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Harinya hari baik. Makanya nanti akan saya beri ini. Ini papat ini. Kiblat papat, limo pancer, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, panceripun Gusti Yesus Kristus yang di tengah ini. Ini namanya Jerusalem Cross. Ini penuh simbol orang timur, ya kan? Penuh simbol ini. Maka hari keempat bagi orang Yahudi itu luar biasa. Kedua, 1/1 tahun, hari pertama, bulan pertama. Ini hari Kitan Al-Masih, hari sunatnya Isa Al-Masih, hari ke-8. Karena apa? Menurut dokumen gereja kuno yang ditulis oleh Julius Africanus, yang ditulis oleh Hippolytus, dikatakan kapan Kristus dilahirkan, kapan milad Isa Al-Masih, egeneto pro octo kalandon Januarion, 8 hari sebelum 1 Januari. Karena 1 Januari itu hari ke-8, yaitu hari sunatnya Al-Masih, maka itu hari yang sangat spesial. Makanya jangan macam-macam, nggak boleh. Ini jangan macam-macam mau mendapatkan apa namanya survei ini. Bumi langit romo sinto raksasa kabeh menyaksikan kalau nggak macam-macam habis loh. Makanya ini bukan ancaman, ini peringatan dari alam gaib bahwa tidak bisa macam-macam. Satu untuk selama-lamanya, tidak boleh selingkuh, tidak boleh mendua hati, tidak boleh cerai, apapun yang terjadi sampai menutup usia. Itulah perkawinan. Karena apa? Perkawinan bagi iman kepada Al-Masih itu adalah simbol hubungan antara Allah dengan umatnya. Perhatikan, mujizat pertama yang dilakukan Isa Al-Masih apa? Mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Pada akhir zaman kita memakai metafora apa? Perkawinan anak domba Allah dengan umatnya. Jadi bukan tanpa kebetulan. Simbol-simbol perkawinan itu ada di dalam sabda-sabda Isa Al-Masih. Kenapa kok tidak simbol yang diambil? Tapi simbol the power of Trisno tadi yang diambil. Yang pertama, ya. Yang pertama, ketika pada saat pertunangan tadi sudah selesai dibayar kan? Selesai dibayar, kemudian
Menurut Traktat Sultan Aruk itu dikatakan seorang perempuan itu menutup hijab sampai hari nisuin, sampai hari perkawinan. Tapi sekarang tidak menutup hijab, kamu sudah saling mengenal. Ini zaman dulu. Dulu orang mencari istri, mencari suami itu lewat pengantaran, namanya susbenim. Apa susbenim itu artinya? Artinya sahabat pengantin. Makanya itu ungkapan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis pun itu kaitannya dengan sahabat pengantin. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya, suatu saat di Nazaret ada seorang gadis yang sudah mengalami menstruasi. Setelah dewasa dia sudah melakukan bat miswah. Setelah bat miswah, bat bahasa Aram artinya anak, miswah itu hukum. Dia naik ke Bima, diberikan hukum Taurat. Laki-laki juga demikian. Maka Isa Al-Masih umur 12 tahun dibawa ke Baitul Maqdis. Itu artinya setelah dewasa anak itu terikat oleh hukum Taurat. Yesus mengatakan, karena hukum itu ringan, aku akan memberikan kelegaan. Pada saat dia sudah dewasa itu, anakku mau nikah. Tolong carikan jodoh, barangkali ada yang tolong. Oh iya, dia dari suku apa? Dari suku Yehuda. Di tanah ada seorang anak dari Tuan David, namanya Salomo. Dia dari suku Yehuda juga. Apakah kamu mau ditawarkan kepada saudara? Rata-rata mau, karena segi Israel itu sama gantengnya sama cantiknya. Sulit milihnya. Kemudian setelah ditentukan saat perkawinan melalui yang namanya tunangan dulu. Ketika tunangan dibayar muhar, sudah lunas saya bayar. Saya mau pamit setelah tanda tangan ketubah. Kenapa harus pamit? Biasanya setahun, 2 tahun menyiapkan kanopi, menyiapkan ruang untuk sang pengantin. Maka ada ungkapan katan dan kalah. Katan itu artinya pengantin laki-laki. Kenapa? Karena harus kitan, makanya disebut katan. Kalah artinya pengantin perempuan. Sudah selesai. Kapan kamu akan kembali menjemput pengantin? Kenapa kamu tergesa-gesa? Pengantin laki-laki maka lebih baik kalau saya cepat pergi menyiapkan kanopi untuk istriku tercinta. Kapan kamu akan kembali? Saya nggak tahu. Susbenim pun juga nggak tahu. Yang sahabat pengantin tadi, hanya bapakku yang tahu. Kenapa begitu? Karena kejadian ketika menceritakan Adam dan Hawa, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging adanya. Ini bukan berarti ketika sudah nikah lupa sama orang tua, bukan. Artinya apa? Manajemennya harus terpisah. Kalau sudah menikah, jangan merusui orang tua lagi. Orang tua juga tidak merusui anaknya. Maka perkawinan di mana ada batas-batas keluarga seperti ini, perkawinan yang luar biasa. Kelemahan keluarga Jawa itu adalah keluarga batik, keluarga korporatif. Kelihatannya ini mangan orang mangan kumpul, tapi kelemahannya apa? Tidak mendewasakan anak karena manajemen keluarga jadi kacau balau. Itulah kebenaran ajaran kitab suci tentang perkawinan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, satu daging adanya. Lalu ayat berikutnya, mereka telanjang dan tidak menjadi malu. Lah kok orang isin? Lah sudah satu, apapun sudah terbuka, nggak ada yang nggak terbuka. Sulis pun kalau dengan bapaknya sekarang telanjang kuisin tuh. Nah ya tuh. Artinya apa? Sekalipun itu ibu yang melahirkan kamu, ketika kamu dewasa ada batas. Tapi dengan istrimu tidak. Tapi ojo saiki. Benar enggak? Itu luar biasa pengertian ini. Nah setelah 2 tahun atau setahun dia siap balik lagi ke situ. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kepada Allah dan kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Karena apa? Selama keluarga patriarki di Timur Tengah itu masih terikat dengan keluarganya. Saat itu dia belum lepas manajemen dari keluarganya.
Begitu menginjak masa nisuin atau perkawinan, saat itu lepas kejadian yang tadi dibaca ayatnya tadi berlaku. Nah, pada saat upacara perkawinan itu tahapannya lain lagi. Pertama, tahapan yang disebut bedekan, penyingkapan kerudung. Kenapa kok pakai kerudung? Ini tradisi zaman Yesus yang ceritakan. Karena apa? Ketika Ribka ketemu dengan Ishak, semua itu ada dasarnya. Terus kemudian dia tanya kepada Eliezer, siapakah dia? Dia adalah Tuanmu. Dia adalah Ishak, Tuanmu. Maka Ribka mengambil kainnya dan menutupi wajahnya. Coba, itulah yang disimbolkan dengan bedekan. Pada saat pengantin laki-laki datang menjemput pengantin perempuan, dan pengantin perempuan menyongsong pengantin laki-laki, saat itulah pengantin perempuan masih ada di sebuah kanopi, simbol kalau itu kunci rumah yang akan dibuka. Di kanopi itu kemudian pengantin laki-laki diantarkan oleh Susbenim tadi. Siapa Susbenim? Sahabat pengantin laki-laki tadi. Dan ketika pengantin laki-laki tadi diantarkan sama orang tuanya di pintu gerbang, tidak boleh masuk. Artinya apa? Orang tua tidak boleh ikut campur terlalu dalam urusan anak. Ini simbolnya luar biasa. Ketika dia sudah masuk, orang tuanya nunggu di luar, Susbenimnya nunggu lebih dekat lagi dengan dia. Setelah saling mengucapkan salam, dibukalah bedekan tadi, hijab yang dibuka. Saking gembiranya pengantin laki-laki tadi mengatakan, puji Tuhan, istriku cantik sekali, pengantinku cantik sekali. Teriakan spontan tadi didengar oleh Susbenim yang mencarikan jodoh tadi. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan, Yohanes itu Yahya mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29 begini, yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Inilah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu menjadi penuh. Jadi semua sabda Isa Al-Masih itu dipahami dalam simbol pernikahan. Ini luar biasa. Makanya pernikahan itu bukan sembarangan dalam ajaran Injil. Pernikahan itu kontrak kekal sampai mati, suami istri di hadapan Tuhan. Dan itu nanti dilakukan oleh hambanya, namanya Pak Joko 202. Bukan apa namanya itu, yang di Wirosabno itu. Itu nanti, itu juga nggak main-main. Itu berarti begitu, ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu menggambarkan kesukaan itu karena apa? Persembahannya diterima oleh sang mukolis. Wah, berarti saya tidak salah. Nah, kira-kira Yohanes Pembaptis saya mungkin di antara kita ada lah. Persembahanku diterima, syukur dan sempurna itu. Itulah simbol pernikahan. Dan setelah tadi dibuka, kemudian dia datang kepada yang lain, dideklar di depan umum. Setelah dideklar di umum, dibacalah yang namanya Sefa Berakot, 7 berkat perkawinan. Ini saya ceritakan seperti ini supaya apa? Supaya teks-teks ini jelas maknanya bagi kita. Nah, saudara-saudara, sabda-sabda Isa Al-Masih itu tidak lepas daripada itu. Aku lebih baik pergi menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya kan? Tetapi murid-muridnya nggak paham itu. Kemana engkau akan pergi? Jalannya kamu sudah tahu, artinya apa? Jalan kepada Tuhan itu ibarat seperti perkawinan tadi. Kamu bisa mengenal bapaknya Sulis apabila kamu mengenal Sulis. Kamu bisa mengenal si empunya jagat raya ini apabila kamu mengenal firman yang turun ke dunia, nuzulul kalimatullah fil jasad. Amin. Itu maknanya. Makanya karena firman itu adalah firman ingkang hijil saking Gusti kang Maha Langgeng, maka itu ada jaminan aku iki dalane, aku ini jalan kayekten lan urip. Ora ono siji-siji sing rawuh marang Sang Rama kajaba saka aku. Nah, itulah makna perkawinan.
Kemudian 7 berkat perkawinan tadi. Berkat terakhir itu namanya berkat piala anggur. Makanya anggur itu simbol kesukaan. Itulah yang dilakukan Yesus ketika membuat mujizatnya di Kana yang di Galilea. Bayangkan, berkat pertama perkawinan dibaca, berkat kedua dibaca. Berkat pertama itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berkat kedua Tuhan yang telah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya. Kemudian hari ketiga yang telah menciptakan siang malam, pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Berkat berikutnya dideklar jalan-jalan di Yehuda, Yerusalem, semua akan mengetahui bahwa Hendra dengan Zulfa sekarang sudah menjadi suami istri. Baru berkat perkawinan, berkat piala anggur. Pada saat berkat piala anggur kesukaan itu, keluarga di Kana itu kehabisan anggur. Artinya apa? Dalam kehidupan perkawinan ada masa-masa kerontang, masa-masa kering. Kemana kita harus pergi? Contohlah kepada Bunda Maria. Apapun yang nanti disampaikan, lakukanlah itu. Akhirnya apa? Bergantung kembali kepada Sang Penyelamat. Hidup perkawinan kita ini menyimbolkan hidup antara Tuhan dengan umatnya. Jadi luar biasa. Hubungan ini menyimbolkan hubungan Tuhan dan umatnya. Tuhan sebagai Bapa Nora tegese Gusti Allah mana Nora. Lek wong primitif sekarang itu. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Kan biyen nek wis roh Gusti Allah ora ana sing mana. Itu hanya simbol. Orang Jawa kan lebih paham yang nama simbol. Tegese putra Allah ora teges Gusti Allah kok putra lan diputrake nanging sakabehing titah tinulat sapa Gusti kang karya jagat. Itu buku kunci swarga ada begitu. Makanya saya itu semua saya baca. Kebatinan saya baca, Islam saya baca, Kristen saya baca, sampai surat-surat utang piutang juga saya baca. Supaya tidak ada yang sisip satu pun. Karena apa? Hidup diawali dari kecermatan, kehati-hatian. Semoga Tuhan yang menciptakan kegembiraan, yang menciptakan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, yang menciptakan duka cita, sukacita, harapan dan kecemasan, semuanya memberkati perkawinan saudara kita ini. Selamat untuk ibu yang telah melahirkan Indra dan ibu yang telah melahirkan Zulfa. Saat ini izinkanlah putra putri bapak ibu untuk keluar dari manajemen keluarga, agar mereka dewasa membentuk perkawinan yang tidak lain adalah simbol antara Tuhan dengan umatnya. Namanya simbol, tidak anak beneran. Kita ini anak-anak Tuhan, artinya bukan Tuhan terus anak lebih bucu kok primitif banget, bukan seperti itu. Anak-anak terang kita siapa? Orang yang berjalan di jalan yang terang. Anak-anak gelap bukan Papua, orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan itu. Mari kita memahami agama itu dalam bahasa simbolik, karena melalui simbol-simbol itu kita bisa bertemu dengan hakikatnya. Tuhan memberkati kita. Amin.